Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia pasti pernah marah, karena marah merupakan sifat fitrah yang dimiliki oleh manusia. Tentulah sebuah kebohongan besar jika di dunia ini ada orang yang mengaku tidak pernah marah. Pada umumnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan orang lain, sehingga sangat memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dan watak yang bisa jadi pemicu pada kemarahan. Namun dalam Islam, sikap marah dibagi menjadi dua bagian, yaitu marah yang diperbolehkan dan marah yang dilarang atau tercela. Lalu, manakah yang termasuk marah yang diperbolehkan dalam Islam? Manakah yang termasuk marah yang dilarang dalam Islam? Serta bagaimana cara mengatasi kemarahan menurut Rasulullah SAW? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Marah yang diperbolehkan dalam Islam. Marah yang diperbolehkan dalam Islam adalah kemarahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena al-haq dan untuk membela agamanya, khususnya ketika perkara-perkara yang diharamkan Allah dilarang. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, kewajiban atas seorang mukmin yaitu agar syahwatnya, kesenangannya terbatas untuk mencari apa yang dibolehkan oleh Allah baginya. Hendaklah meraih syahwat yang diperbolehkan tersebut dengan niat yang baik, sehingga mendapatkan pahala. Dan hendaknya kemarahan seseorang mukmin itu untuk menolak gangguan dalam agama yang menimpanya atau menimpa orang lain, dan untuk menghukum orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman, dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 14-15. Demikian pula Rasulullah SAW memberikan teladan, yang mana beliau tidak pernah memukul seseorang kecuali saat berjihad. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, juga tidak pernah memukul wanita dan tidak pernah memukul seorang pembantu. Beliau memukul jika berjihad di jalan Allah, dan tidaklah beliau disakiti dengan sesuatu sama sekali. Lalu beliau membalas terhadap pelakunya, kecuali jika ada sesuatu di antara perkara-perkara yang diharamkan Allah dilarang, maka beliau akan membalas dengan hukuman karena Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Salah satu akhlak Rasulullah SAW ialah Al-Quran. Maksudnya adalah Rasulullah SAW memiliki akhlak sesuai akhlak dalam Al-Quran. Apapun yang dipuji dalam Al-Quran, maka itulah yang Rasulullah sukai, dan apapun yang tercela dalam Al-Quran, maka itulah yang beliau tidak sukai. Apabila mendengar atau melihat segala sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah SAW akan marah. Beliau akan berbicara tentangnya dan tidak dia membiarkannya terjadi begitu saja. Salah satu contoh kemarahan Rasulullah yakni Rasulullah SAW pernah datang dari safarnya bepergian. Lalu Aisyah menutupkan tirai pada salah satu rak. Tirai itu bergambar-gambar hewan dan manusia. Maka ketika beliau melihatnya, segera mencabut tirai itu lalu bersabda, manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyamai, menandingi ciptaan Allah, para pembuat patung dan pelukis makhluk bernyawa seperti hewan dan manusia. Marah yang dilarang dalam Islam. Seseorang yang marah karena perkara-perkara dunia, maka kemarahan seperti itu sangatlah dilarang dan tercela. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menasihati seseorang dengan berulang-ulang supaya tidak marah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha,
bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Berilah aku wasiat." Beliau bersabda, "Janganlah kamu marah." Laki-laki itu mengulangi kata-katanya. Beliau tetap bersabda, "Janganlah kamu marah." Hadis riwayat Bukhari. Maka jika seseorang ditimpa kemarahan, jangan sampai kemarahan itu menguasai dirinya. Karena jika telah dikuasai oleh kemarahan, maka kemarahan itu bisa menjadi pengendali yang akan memerintah dan melarang kepada dirinya. Janganlah melampiaskan kemarahan, karena kemarahan itu sering menyeret kepada perkara yang haram seperti mencaci, menghina, menuduh, berkata keji, dan perkataan haram lainnya, atau memukul, menendang, membunuh, dan perbuatan keji lainnya. Tetapi, hendaklah mengendalikan diri dan emosinya agar tidak melampiaskan kemarahan, sehingga keburukan kemarahan itu akan hilang. Bahkan kemarahan akan segera reda dan hilang seolah-olah tidak pernah marah. Sifat seperti inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134, "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan." Demikian juga orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya itu dipuji oleh Rasulullah SAW dan dijanjikan dengan bidadari surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling kuat bukanlah orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang lain, tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia sedang marah." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa menahan kemarahan padahal ia mampu untuk meluapkannya, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya untuk memilih bidadari sesuka hatinya." Hadis riwayat Abu Daud. Cara mengatasi kemarahan menurut Rasulullah SAW. Untuk mengatasi kemarahan yang menimpa seseorang, Rasulullah SAW telah memberikan resep-resep pengendaliannya, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Bahjatun Nahdirin. Pertama, mengucapkan taus, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Kedua, diam, menahan lisan agar tidak berbicara. Ketiga, apabila sedang berdiri, maka duduklah. Apabila belum mereda, maka berbaringlah. Syekh Muhammad Nahdim Sultan berkata, kemarahan tercela adalah kemarahan pada selain al-haq, tetapi mengikuti hawa nafsu, dan seorang hamba yang melewati batas dengan perkataannya, dengan mencela, menuduh, dan menyakiti saudara-saudaranya dengan kalimat-kalimat menyakitkan, sebagaimana dia melewati batas dalam kemarahannya dengan perbuatannya, lalu memukul dan merusak harta benda orang lain. Sahabat, sejatinya hakikat marah itu ialah marah yang terpuji atau marah yang diperbolehkan dalam Islam, seperti membela diri, agama, kehormatan, atau menolong orang yang dizolimi. Sedangkan marah yang tercela atau marah yang dilarang dalam Islam merupakan marah yang dilakukan atas dasar dendam, keegoisan diri sendiri, marah yang tidak untuk menegakkan kebenaran, atau marah yang diiringi dengan perbuatan-perbuatan tercela. Oleh karena itu, sebagai umat muslim yang taat, hendaknya kita dapat menahan amarah. Dalam Islam sendiri, ada banyak nasihat agar manusia tidak mudah marah dan sebaiknya menahan marah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surganya untuk orang-orang yang dapat menahan amarah. Allahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, kemarahan adalah musuhmu. Taklukkan dia dan jangan biarkan amarahmu itu mengalahkanmu. Ali bin Abi Thalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.